Selamat malam, apakah suara saya terdengar? Selamat malam, terdengar suaranya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Satria Ananda, yang kali ini bertugas sebagai moderator. Jadi di sini kami akan melakukan sedikit pemaparan terkait dari materi kami, dan dari materi ini kita akan membahas terkait dari diabetes mellitus. Jadi dari teman-teman ini sudah mempersiapkan sebuah poster untuk dapat menjelaskan lebih jelas lagi, dan nantinya akan diperjelas juga oleh teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan bagian pertama dipersilakan. Oh, baik, jadi selamat malam Ibu. Mungkin saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu penyakit diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus atau lebih sering kita sebut dengan kencing manis ini merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah itu meningkat dikarenakan adanya gangguan pada hormon insulin. Kemudian, diabetes yang umum terjadi dan diderita oleh banyak orang yaitu diabetes tipe 1 dan juga tipe 2. Di mana perbedaan dari diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini yaitu yang pertama, pada diabetes tipe 1 disebabkan oleh masalah fungsi organ pankreas, di mana pankreas ini tidak dapat menghasilkan insulin. Sedangkan pada diabetes tipe 2 merupakan diabetes yang terjadi dikarenakan adanya masalah pada jumlah insulin, di mana jumlah insulin ini kurang dan tidak disebabkan karena pankreas yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin saya ingin mendapatkan sedikit untuk pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri. Jadi seperti tadi, sering dikenal dengan istilah mungkin awamnya di masyarakat adalah kencing manis ya. Jadi kencing manis ini sebenarnya itu karena ada gula di dalam kencingnya kita. Nah, kenapa ada gula di dalam situ? Karena dalam penyakit diabetes mellitus ini, gulanya ini tidak dapat diserap dengan baik oleh tubuh dan tidak dapat digunakan. Kenapa tidak dapat digunakan? Karena gula itu kalau mau diolah di dalam tubuh itu dibutuhkan yang namanya insulin. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada dua tipe diabetes mellitus, di mana keduanya ada masalah di insulinnya ini, di mana tipe 1 ini dia tidak dapat menghasilkan insulin, dan di tipe 2 dia insulinnya jumlahnya berkurang. Sehingga karena tidak ada insulin ini, maka gula itu tidak dapat diolah dengan baik oleh tubuh dan sehingga gula itu malah kebuang ke kencing, makanya seringkali kita sebut sebagai kencing manis. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, untuk diabetes mellitus sendiri, pada tahun 2021, International Diabetes Federation atau IDF mencatat 537 juta orang dewasa berkisar umur 20-79 tahun atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Dan diabetes ini menyebabkan 6,7 juta kematian atau 1 tiap 5 detiknya. Izin melanjutkan, terkait dari penyebab diabetes sendiri ini sebenarnya dia dibagi menjadi dua, karena kan diabetes ini kan dia ada dua tipe. Nah, dari kedua tipe itu dibedakan dari waktu kejadian pasien tersebut mengalami diabetes. Jadi diabetes tipe 1 dan tipe 2, jadi untuk diabetes tipe 1 itu dia diabetes yang didapatkan pada usia biasanya anak-anak. Lalu kalau misalnya dari tipe 2 ini biasanya dia dihasilkan oleh selain karena usia, itu juga dapat diperparah dari penyakit riwayat penyakit jantung, terus juga ada kegemukan, terus selain itu juga ada kurangnya aktivitas fisik dan tekanan darah yang tinggi. Selanjutnya saya izin untuk menjelaskan terkait cara mencegah diabetes mellitus, yaitu dengan joget. Joget ini bukan yang goyang-goyang, tapi ada makna di balik kata joget itu sendiri. Yang pertama itu ada J, yaitu jaga pola makan yang sehat. Cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola hidup sehat. Menjalankan pola makan yang sehat itu menjadi salah satu kunci untuk kita terhindar dari penyakit diabetes. Dan disarankan juga untuk membatasi konsumsi makanan atau minuman yang
tinggi gula, kalori, dan lemak, misalnya olahan kue, es krim, ataupun makanan cepat saji. Dan disarankan juga untuk membatasi asupan gula itu hanya sebesar 50 gram atau 4 sendok makan setiap harinya. Atau sebagai gantinya bisa makan sayur-sayuran, buah, kacang, dan juga biji-bijian yang mengandung banyak serat dan karbohidrat yang kompleks. Dan juga semisal ibu dan keluarga atau keluarga ibu mertua ibu suka ngemil, mungkin bisa diganti dengan cemilan sehat seperti susu dan yogurt yang rendah gula dan juga lemak, atau juga bisa kacang-kacangan yang direbus tanpa garam. Dan tentunya bisa memperbanyak minum air putih setiap harinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin saya izin untuk menggantikan teman saya yang lagi berhalangan. Langkah kedua itu ada O atau olahraga rutin. Jadi olahraga rutin itu dapat membantu tubuh untuk menggunakan hormon insulin dengan lebih efektif sehingga kadar gula dalam darah itu dapat lebih terkontrol. Baik, izin melanjutkan. Pencegahan yang selanjutnya yaitu ada G, di mana G itu adalah gula darah yang perlu dicek secara rutin, di mana untuk menilai kadar gula darah, ibu atau keluarganya perlu melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala ke dokter. Tes gula darah ini penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi penyakit dini seperti penyakit diabetes. Kemudian bagi yang sudah sehat atau tidak berisiko tinggi terkena diabetes, maka pemeriksaan gula darah ini dapat dilakukan sebanyak setahun sekali. Namun jika tergolong berisiko tinggi terkena diabetes, maka seperti pada usia 40 tahun ke atas atau memiliki penyakit atau riwayat penyakit jantung dan stroke, obesitas, atau memiliki riwayat keluarga yang memiliki diabetes, maka memungkinkan agar disarankan melakukan pengecekan tes gula darah dilakukan lebih sering daripada sebelumnya. Di samping melakukan langkah-langkah itu dapat dilanjutkan ke teman saya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Jadi untuk tahapan pencegahan yang berikutnya yaitu ada E, di mana di sini emosi dan stres dikelola dengan baik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa stres yang tidak dikelola dengan baik ini dapat meningkatkan risiko diabetes. Maka hal inilah dapat terjadi saat ibu ataupun klien itu mengalami stres. Oleh sebab itu, ibu itu bisa harus lebih pandai lagi dalam mengelola stres agar supaya tidak melampiaskannya pada makanan atau mengemil secara berlebihan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan yang terakhir yaitu T, di mana T merupakan kembang dari tetap menjaga berat badan supaya ideal. Nah, di sini memang diharuskan misalnya agar bisa mencegah diabetes itu salah satunya kan kita bisa menjaga berat badan supaya ideal. Nah, mungkin cara untuk tahu bagaimana apakah berat badan kita ideal atau belum mungkin bisa menggunakan perhitungan yang sederhana yaitu perhitungan IMT. Jadi perhitungan IMT sendiri bisa dihitung dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat seperti itu. Nah, jadi dari nilai IMT itu dapat dilihat nilainya, di mana kalau nilai IMT ini tinggi hingga melebihi batas normal, maka bisa saja itu mengalami namanya obesitas. Jadi itu. Nah, yang perlu kita ketahui yang telah disebutkan tadi, salah satu faktor risiko dari diabetes itu sendiri yaitu kegemukan, di mana IMT-nya itu lebih dari 32. Nah, mungkin berat badan ini juga mungkin bisa dicek juga bagaimana nilai dari IMT-nya itu sendiri. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait pencegahan diabetes mellitus dengan joget gitu. Mungkin itu aja, aku kembaliin ke Dava. Malam, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf tadi ada kendala sinyal. Jadi demikian pemaparan dari teman-teman kami. Selanjutnya jika ada pertanyaan boleh dipersilakan untuk menanyakan pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan yang diberikan tentang diabetes mellitus. Mungkin ada beberapa yang mau saya tanyakan. Dari pengertiannya sendiri kan
untuk DM tipe 2 sih yang saya tanyakan. Masalahnya kan di jumlah insulin yang kurang, yang untuk mengolah gula menjadi apa diulang tadi? Mengolah gula menjadi energi, ataupun kalau kelebihan gula dia dibawa ke lemak ya. Jadi lemak dia ya. Di sana. Terus jika ini saya contoh ya, jika seorang ini udah didiagnose untuk DM tipe 2, itu sebenarnya saya dengar sih dari orang-orang itu bisa sembuh nggak sih diabetes tipe 2 itu gitu. Kalau bisa sembuh itu bisa stop obat insulin nggak dia gitu, karena kan contoh dia sudah jaga pola makan dan lain sebagainya, gulanya sudah dia sudah stabil di normal, itu sebenarnya bisa stop obat nggak sih gitu. Terus yang kedua, untuk apa sih namanya, untuk pola makan. Nah, untuk pola makan itu sebenarnya seperti apa sih pola makan untuk menjaga gula darah seorang yang sudah ataupun belum mengalami kencing manis tersebut? Contoh mungkin nasinya berapa, sayurnya berapa, dagingnya berapa. Bahkan saya pernah sih mendengar dari mertua saya, dia itu dikasih edukasi lah sama dokternya. Daging boleh kok makan Bu banyak, sayur boleh makan banyak gitu. Yang penting nasinya dikurangi, seperti itu bahasanya. Atau yang mengandung gulanya dikurangi. Itu sebenarnya benar nggak sih? Kalau daging itu boleh makan banyak, karena kan di orang awam yang berpikir kalau orang kencing manis itu nggak boleh makan banyak. Itu mereka itu malah lebih mengurangi daging daripada nasinya. Gitu yang saya lihat sih di masyarakat. Mereka itu lebih mengurangi dagingnya daripada nasinya. Karena untuk makan sayur, kebanyakan orang nggak suka makan sayur ya. Sayurnya mungkin sedikit, sekuale bahasanya kalau di bahasa Bali. Malah dagingnya mereka yang kurangi gitu, nggak berani makan daging ayam lah, nggak makin dikurangi lah seperti itu. Terus mana sih lebih sehat? Apa lebih sehat daging? Apa ikannya yang dikonsumsi lebih banyak untuk kencing manis? Terus yang ketiga, untuk aktivitas fisik sendiri, sebenarnya kalau di pedesaan ya, orang-orang yang saya lihat sudah menderita kencing manis, menurut saya aktivitas fisik mereka sudah cukup tinggi, seperti misal ke kebun dan lain sebagainya. Walaupun mereka tidak melakukan aktivitas fisik seperti jogging, olahraga yang ya seperti awam yang kita tahu olahraga gaya kita gitu. Tapi mereka itu aktivitas fisiknya itu seperti melakukan kegiatan seperti di kebun, habis itu di sawah, menyapu, seperti itu. Istilahnya bisa nggak sih aktivitas fisik itu diganti dengan kegiatan sehari-hari seperti itu? Apa harus gitu seperti jogging dan lain sebagainya seperti itu? Terus untuk yang keempat, itu pertanyaan saya yang keempat, untuk lansia-lansia yang dari segi fisik mereka sudah agak susah bergerak, itu apakah ada aktivitas fisik yang disarankan yang bisa lah istilahnya mereka lakukan lebih mudah, karena kan kebanyakan biasa lansia kalau yang sudah tua-tua itu agak susah bergerak ya. Itu aja mungkin pertanyaan saya dulu ya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, izin konfirmasi kembali ya. Jadi untuk pertanyaan pertama ini kan kalau misalnya DM tipe 2 kan masalahnya dari insulin yang kurang untuk mengolah gula jadi energi. Dan tadi sempat disampaikan juga kalau misalnya kelebihan gula itu nanti dibawa ke lemak. Nah, kalau misalnya nih, poin pertanyaannya adalah kalau misalnya seseorang yang didiagnosa untuk DM tipe 2, apakah sebenarnya bisa sembuh atau tidak? Soalnya kan posisinya udah jaga pola makan seperti itu ya.
Ya, dia itu sudah melakukan udah jaga pola makan lah, istilah udah jaga pola makan, udah beraktivitas. Terus kan yang mengontrol gulanya itu selain pola makan kan biasanya gininya ya, obatnya ya. Terus sebenarnya itu obatnya itu bisa di stop nggak sih untuk minumnya gitu? Dan kapan sih itu bisa di stop? Baik Bu, izin menjawab terkait dari pertanyaannya. Sebenarnya karena diabetes, setahu kami dari diabetes sendiri kan dia termasuk ke penyakit yang kronis ya. Dia tuh kalau misalnya dia nggak dijaga dengan baik, dia justru akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang justru dia lebih membahayakan bagi pasiennya. Jadi sebenarnya nggak pernah bisa dibilang dari pasien ini bisa sembuh atau enggak, karena dari dasarnya sendiri, dari faktor resikonya itu ada beberapa faktor resiko yang tidak dapat diubah. Contohnya ada yang usianya di atas 40 tahun, itu kan rentan banget untuk dapat diabetes mellitus. Terus juga ada riwayat keluarga, terus baik dari kehamilan dengan gula darah tinggi, atau dari ibu yang riwayat melahirkannya berat badan bayinya itu lebih dari 4 kilo, ataupun yang berat badan lahirnya itu di bawah 2,5 kilo. Sebenarnya kembali lagi, inti jawabannya adalah tidak bisa benar-benar kembali, tapi ya itu tadi dari hal-hal yang udah dipaparin sama teman-teman juga, hal-hal yang bisa dilakukan itu ya adalah untuk nge-maintain biar si diabetesnya ini kekontrol, nggak sampai kayak darahnya ini terlalu kental karena dari gulanya sendiri itu yang jadinya membuat dia ke penyakit-penyakit lain kayak misalnya tekanan darah tinggi. Kalau misalnya tekanan darah tinggi yang nggak kekontrol nantinya, kan tekanan darah tinggi kalau misalnya kita minum obat, itu kan nggak boleh berhenti. Karena obatnya ini sifatnya adalah untuk nge-maintain biar tekanan darahnya ini nggak kemana-mana. Kalau misalnya tiba-tiba berhenti minum obat gitu, itu justru malah tiba-tiba ada lonjakan di tekanan darahnya yang sehingga bisa menyebabkan adanya serangan jantung gitu. Jadi emang dasarnya kalau misalnya dari penyakit diabetes mellitus sendiri ini, dia nggak bisa disembuhkan dan yang bisa dilakukan adalah selain dari mengatur pola makan dan dari obatnya sendiri, adalah dengan menjaga pola kesehatannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, saya izin menambahkan juga. Mungkin ya setuju juga sama yang dibilang sama Dava tadi, Bu. Jadi sebenarnya kembali lagi dilihat sama kondisi dari pasien itu sendiri karena mungkin ada istilahnya dari kami itu harus memberikan penanganan itu nggak boleh terlalu ekstrim untuk penurunannya, misalnya dari gula darah dan segala macamnya itu tidak boleh terlalu ekstrim karena apabila penurunannya terlalu ekstrim itu bisa mengakibatkan komplikasi lainnya. Dan sebenarnya sih memang ada ketentuan-ketentuan tertentu, Ibu, apabila misalnya Ibu mengkonsumsi metformin ya, terutama untuk metformin itu sendiri sebenarnya bisa untuk berhenti diminum metforminnya, tetapi ada beberapa kondisi dan beberapa persyaratan, yaitu yang pertama harus dari hasil gula darahnya itu di bawah 7%. HbA1c mungkin kalau misalnya Ibu pernah dengar, itu harus di bawah 7%. Kemudian ketika pemeriksaan setelah puasa, maksudnya pemeriksaan gula darah setelah puasa itu di bawah 130 mg per desiliter, dan juga apabila gula darah misalnya Ibu mengecek random nih mungkin setelah makan atau mungkin ya siang-siang mungkin ada pemeriksaan gula darah, Ibu memeriksa atau mungkin memang Ibu penasaran memeriksa random gitu Ibu secara acak itu harus di bawah 180 mg per desiliter. Nah, ketika sudah memenuhi ketiga syarat ini, baru bisa untuk tidak mengkonsumsi lagi dari metforminnya itu sendiri. Namun tetap harus mempertimbangkan juga yang sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk menjaga menjaga kebugaran tubuh, menjaga berat badan, dan lain-lain yang tadi joget itu tadi, Bu. Mungkin begitu sih. Oke, thank you Marcel. Mungkin itu Bu sekurangnya dari nomor 1 itu intinya diabetes mellitus yang pertama tidak bisa disembuhkan seperti itu karena itu tadi ada faktor-faktor yang tidak bisa kita ubah. Dan mungkin juga kalau misalnya banyak orang belum tahu diabetes mellitus ini mungkin secara
dalam kedokteran tidak bisa dibuktikan ada kerusakan di gen yang mana. Namun yang bisa dipastikan adalah menurut studi-studi yang sudah ada, ini merupakan penyakit keturunan, Bu, gitu. Jadi intinya penyakit keturunan ini rusaknya di mana sih gitu. Jadi penyakit keturunan ini rusaknya itu adalah pada bagian produksi insulin bisa atau mungkin kualitas insulin itu sendiri dalam mengkonversi gula darah untuk disimpan gitu. Dan untuk masalah apakah obatnya bisa di stop atau tidak, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya juga, Dava dan Marcel, bahwa obat insulin ini masih bisa di stop dengan syarat-syarat yang tadi sudah diberikan, sudah dijelaskan juga oleh Marcel gitu. Atau biasanya kita kenal dengan tapering off, di mana tuh kita turunkan perlahan gitu. Dan yang terakhir juga mungkin kalau misalkan usianya remaja hingga dewasa, mungkin itu kita bisa mengikuti aturan-aturan dari penurunan obat yang sudah ada sesuai, dan sekali lagi sesuai anjuran dokter. Tapi kalau biasanya di lansia itu kita juga bisa memodifikasinya, Bu, karena beberapa kondisi kan kalau misalkan kita tahu lansia kan pasti tingkat kualitas dari organ-organ tubuhnya itu kan juga akan menurun. Sehingga mungkin parameter-parameter seperti gula darah di bawah 130 atau mungkin HbA1c di bawah 7% itu bisa diubah kembali. Misalkan HbA1c itu bisa maksimal 8 atau mungkin gula darah itu 150 hingga 160. Dan itu bisa kita pertimbangkan juga untuk pemberian obatnya atau mungkin bisa dihentikan pemberian obatnya. Dan yang paling utama adalah syarat ketika sudah dilakukan pemberhentian obat adalah menjaga pola makan yang paling penting. Nah, nanti akan saya jelaskan juga di yang nomor 2 itu, Bu, tentang yang nasi itu. Mungkin yang nomor 1 ini apakah bisa dipahami gitu ya, Bu? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Cukup sangat bisa dipahami untuk yang nomor 1. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut pertanyaannya. Saya lanjutin yang nomor 2. Nomor 2 ini sebenarnya juga kadang-kadang salah diinterpretasikan gitu kan, Bu, kalau di masyarakat itu, bahwa kalau diabetes jangan makan banyak-banyak gitu. Nanti gendut, nanti gula darahnya naik. Nah, yang perlu dikonfirmasi di sini adalah kalau misalkan kita melihat suatu penjelasan itu, kita lihat terlebih dahulu. Nanti gendut sendiri ini kenapa? Banyak makan. Nah, banyak makan ini kita harus lihat apa yang menyebabkan dia gendut ketika dia banyak makan, apa yang dikonsumsi gitu. Dan kalau misal kita pilah kembali, dia itu ada 3. Ada karbohidrat, ada lemak, dan juga ada protein. Dan yang paling berpengaruh pada gendut ini sendiri, di mana dia akan berpengaruh juga di diabetes mellitus itu adalah karbohidrat gitu. Nah, next-nya, mungkin sebelum kita next-nya, jadi apakah makan banyak itu bisa menyebabkan diabetes mellitus? Jawabannya bisa dan tidak bisa, tergantung komposisi yang dia makan itu. Dan yang selanjutnya, tentang nasi, yaitu benar banget, Bu, kalau nasi itu dia yang paling berpengaruh kepada perburukan atau tingkat terkena diabetes itu sendiri. Selain nasi itu intinya dia karbohidrat yang mengandung gula. Kalau misalkan kita lihat dagingnya dikit tapi nasinya banyak. Itu kan yang sering terjadi di masyarakat. Nah, itu salah. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat kembali daging ini dia kan kebanyakan isinya protein, bukan karbohidrat. Sehingga yang perlu diluruskan adalah bahwa karbohidratnya harus diturunkan. Untuk alasannya gimana sih? Alasannya itu sebenarnya simple, yaitu ada yang dinamakan glycemic index atau indeks glukos, indeks glikemik. Di mana makanan itu dia berbeda-beda. Misalkan kalau nasi, dia memiliki kecepatan sekian karbohidratnya menjadi gula darah. Kalau misalkan kita lihat tempe mungkin ada karbohidratnya, tapi dia terkonversi menjadi gula darah itu dalam waktu yang sekian, yang lebih lama. Sehingga kalau misalnya kita dapat simpulkan, kenapa nasi yang paling berpengaruh? Nasi ini memiliki tingkat indeks glikemik itu yang sangat tinggi, sehingga itu sangat cepat diubah menjadi gula darah sebelum dimetabolisme atau dicerna oleh oleh organ-organ tubuh kita. Dan akhirnya karena kemampuannya yang sangat cepat diubah menjadi gula darah itu, dia akhirnya meningkatkan gula darah dengan sangat cepat. Dan itu dapat menimbulkan kondisi-kondisi yang akut atau yang tiba-tiba muncul pada penderita diabetes. Seperti mungkin kalau tiba-tiba gula darahnya naik, dia menjadi pusing gitu, atau mungkin capek seperti itu. Itu, Bu. Jadi intinya adalah karbohidrat yang harus kita ubah. Gitu. Sedangkan kalau indeks glikemik ini, contohnya apa aja yang tinggi? Yang tinggi itu udah pasti nasi. Terus roti itu tinggi.
Terus kalau yang rendah itu seperti apa? Kalau misalnya kita lihat karbohidrat yang rendah itu contohnya seperti ubi atau kentang itu kan jauh lebih rendah daripada nasi. Nah, singkatnya lagi, kalau misalkan di Indonesia kan sangat tidak mungkin kita lepas nasi. Itu kalau bagi penderita diabetes biasanya mereka bisa ganti jadi nasi merah atau nasi coklat gitu. Atau mungkin yang paling mudah itu adalah ketika kita mau makan kita dinginkan nasinya terlebih dahulu, Bu. Jadi kalau nasinya udah dingin itu dia otomatis indeks glikemiknya akan turun dan tidak akan memberikan pengaruh yang sama halnya dengan kita makan nasi hangat gitu. Jadi makanya selain disuruh makannya sedikit, biasanya dokter-dokter itu juga merekomendasikan kalau mau makan nasi pakai nasi dingin gitu. Mungkin teman-teman lain yang mau nambahin. Karena tidak silahkan. Mungkin saya izin menambahkan sedikit, Bu. Tadi kan sempat ditanya juga mengenai konsumsi daging dan salad, Bu. Apakah untuk jumlahnya itu sendiri tadi tidak apa-apa banyak, asalkan nasinya dikurangi. Itu seperti yang udah jawab juga oleh teman kami, Wilson. Jawabannya, iya dan tidak. Sebenarnya karena daging dan sarang itu bukan sumber karbohidrat utama, dan juga tergantung juga sih apakah indeks glikemik tadi dari sayur dan daging itu rendah atau tidak. Kalau misalnya indeks glikemiknya rendah, seperti misalnya sayur-sayuran yang banyak airnya, atau mungkin daging-daging yang emang daging tapi bukan bagian lemak seperti itu sebenarnya tidak apa untuk tidak dikurangi. Yang penting untuk pasien diabetes ini menjaga dietnya itu memang betul adalah karbohidratnya atau gulanya itu sendiri harus kita pantau terus-menerus. Dan mungkin nanti kalau misalnya perlu mungkin bisa dilihat nanti dicari di internet mengenai makanan-makanan yang berindeks glikemik rendah. Biasanya itu yang menjadi patokan untuk kita bisa mempersiapkan diet nanti pada pasien-pasien yang menderita diabetes. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi jawabannya dari teman-teman semua. Kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ada yang mau menjawab terkait dari aktivitas fisik ya? Izin masuk. Iya, boleh dipersilakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika. Jadi di sini saya mau mungkin memaparkan sedikit apa sih perbedaan antara aktivitas bekerja dengan aktivitas olahraga, apakah sama? Nah, sebenarnya aktivitas bekerja dan juga olahraga itu persamaan besarnya adalah yang kedua-dua ini merupakan aktivitas fisik di mana di sana itu terdapat pembakaran kalori. Namun apa sih perbedaan antara bekerja dengan aktivitas fisik berupa olahraga? Jadi perbedaannya itu adalah pada saat kita bekerja itu biasanya kalori itu akan lebih kompleks untuk diubahnya. Jadi bisa diubah menjadi energi gerak, kemudian diubah menjadi proses berpikir, kemudian proses emosi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada saat olahraga, itu untuk kalorinya itu lebih berfokus ke gerak kita dan bagaimana tubuh kita bekerja. Nah, jadi jika kita bandingkan antara bekerja dengan aktivitas fisik berupa olahraga, itu mungkin berbeda di mana kita dapetin rileksnya, di mana waktu kita olahraga itu bakal lebih rileks karena dia itu lebih terfokus. Sedangkan waktu kita bekerja, karena itu bekerja itu adalah suatu kegiatan yang kompleks, mungkin relaksasinya itu nggak terlalu didapat seperti gimana jantung kita nanti memompa darah, kemudian dari segi otot-ototnya dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan antara gimana waktu kita bekerja ataupun waktu kita olahraga. Jadi yang untuk kesehatan itu pasti yang lebih bagus waktu kita olahraga. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Mungkin aku nambahin dikit. Mungkin saya izin nambahin ya, Bu. Jadi kayak yang dari Bang Dika, memang olahraga itu dia memiliki porsi yang paling bagus karena ibaratnya itu olahraga, kalau misalnya olahraga dengan durasi yang tidak lama dibandingkan kita melakukan aktivitas biasa dengan durasi yang lama itu kurang lebih dia akan sama kayak imbang gitulah efeknya gitu. Dan itu
bisa sebenarnya kalau misalkan kita sudah aktivitas fisik seperti mungkin jalan ke sini, ke situ, jadi intinya pekerjaan kita kayak aktif gitu, bergerak itu kalau misalkan tidak ada waktu olahraga, boleh untuk tidak olahraga karena ibaratnya kan setidaknya kita sudah memaksimalkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Dan kalau misal kita lihat kembali itu di bagian aktivitas fisik itu ada yang dinamakan namanya itu metabolic equivalent, di mana kalau metabolic equivalent tuh singkatnya dia tuh merupakan keseimbangan metabolisme kita gitu di dalam tubuh, dan itu bisa diinterpretasikan dari aktivitas fisik itu sendiri yang dibagi menjadi 3, ada aktivitas fisik berat, sedang, dan juga aktivitas berat, sedang, dan juga aktivitas fisik yang lemah gitu. Dan olahraga itu termasuk di mana? Olahraga itu dia tersebar Ibu, dibagi jadi 3 itu. Olahraga kan ada yang berat, ada yang lemah juga, ada yang sedang juga. Jadi mungkin nanti kita bisa sebenarnya kalau untuk patokannya berapa lama olahraga, itu kalau kita ikutin dari patokan yang aslinya kan kadang basi, karena kita nggak bisa ngikutin itu terus gitu, karena juga ada kesibukan lain. Jadi mungkin kita lebihnya pakai ke feeling aja Bu. Misalkan kalau dalam satu hari itu kita cuma duduk depan laptop, untuk kerjain administrasi gitu-gitu, mungkin tuh kan kurang aktivitas fisiknya, sehingga mungkin sorenya kita bisa jogging gitu. Tapi kalau misalkan memang dari pagi hingga sore itu memang kita kerjanya seperti kerja di lapangan yang banyak aktivitas fisiknya, itu tidak apa-apa, tidak perlu ditambahkan dengan olahraga wajib lagi, kayak yang tadi Dika sudah jelaskan juga. Mungkin seperti itu, aku lanjutin ke teman-teman lain. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menjawab. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari teman-teman. Apakah ada yang menjawab terkait dari aktivitas fisik yang disarankan untuk pasien yang istilahnya usianya sudah berlanjut? Dari teman-teman dipersilakan kalau misalkan yang menjawab. Agak kurang jelas sih suaranya, Karen. Oh iya, sekarang apakah sudah lebih jelas? Agak sedikit rame sih Gio dari back sound-nya itu, cuma masih kedengeran dikit. Oh iya, sebentar ya. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Udah lebih baik, Zia. Oh ya, terima kasih Dava dan juga Ibu untuk pertanyaannya. Jadi untuk aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh lansia sendiri itu sebenarnya cukup banyak. Tidak harus olahraga yang seperti misalnya lari atau nge-gym yang mungkin untuk mereka di usia lansia itu kan cukup berat ya. Tapi bisa juga dilakukan seperti ke aktivitas sehari-hari, misalnya berjalan di sekitar lingkungan perumahan, atau mungkin melakukan aktivitas rumah seperti bersih-bersih rumah, atau mungkin jalan-jalan sama anak, sama cucu seperti itu pun sudah termasuk olahraga gitu bagi lansia. Karena sebenarnya yang paling penting adalah bukan mereka olahraga yang sampai berkeringat, sampai membentuk otot itu, bukan seperti itu tujuannya, tetapi lebih ke arah yang penting mereka bergerak setiap hari, kemudian tidak hanya di tempat duduk atau di kasur saja, tapi mereka melakukan aktivitas sehari-hari, minimal setidaknya 30 menit lah mereka berjalan dalam 1 minggu itu sekitar 5 hari, itu sudah cukup sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Baik, karena tidak ada, mungkin dari Ibu apakah ada pertanyaan lain Bu yang ingin ditanyakan? Mungkin ada lagi satu ya. Kalau untuk konsumsi kayak suplemen nutrisi itu sebenarnya
wajar nggak sih untuk seorang yang sudah mengalami diabetes mellitus, anggap dah kayak Nutri-Shake gitu ya. Bisakah itu cukup mengganti untuk 1 kali porsi makan pagi atau makan siang? Seperti itu. Apakah lebih baik makan seperti biasa aja atau seperti itu sih baik, yang mana sih lebih baik? Seperti itu aja deh, pertanyaannya. Oke, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab? Mungkin izin menjawab sedikit. Kalau suplemen itu sebenarnya kan suplemen tuh banyak, Bu. Ada yang dia suplemen makanan gitu bisa dijual, atau mungkin dia ada suplemen vitamin juga, yang vitamin B kompleks atau vitamin D, vitamin C. Nah, kalau misalkan kita lihat ke makanan, sebenarnya dia kan bervariasi isi vitaminnya, dan sebenarnya itu kalau di tubuh kita itu ada namanya mikronutrien dan makronutrien. Kalau makronutrien mungkin secara singkat yang tadi ada 3, itu ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada lemak. Kalau misalnya mikronutrien itu baru yang kita masuk ke vitamin-vitamin ini. Nah, sebenarnya apabila kita ingin mengganti 1 kali porsi makan dengan suplemen vitamin ini, apakah boleh? Jawabannya sebenarnya tergantung, Bu, dari pola makan setelahnya. Misalkan memang kalau dalam 1 hari itu, mungkin untuk menjaga pola makan yang sehat, makannya 2 kali aja, supaya nggak terlalu banyak makan itu juga. Itu salah satunya diganti suplemen vitamin, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh, tapi pastikan juga ketika makan yang kedua itu dia memang benar-benar isinya yang sehat, bukan hanya sebatas nasi dan telur, atau nasi dan sayur saja, karena itu kan otomatis kebutuhan-kebutuhan vitamin per hari kita tidak akan tercukupi, seperti itu. Dan biasanya kalau pasien-pasien diabetes sih, mungkin lebih seringnya mereka akan tetap makan pada, misalnya disarankan dokter untuk makannya 2 kali sehari di jam segini dan segini. Mungkin mereka lebih akan mematuhi di sana. Kenapa gitu? Karena alasannya mungkin singkatnya seperti ini, Bu. Kan kita kan sambil konsumsi obat. Nah, obatnya ini kan menurunkan gula darah. Kalau misalkan ketika kita mengganti porsi makan kita dengan suplemen, lalu kita mengkonsumsi obat, yang kemungkinan terjadi adalah penurunan gula darah itu secara drastis, atau kita sebutnya dalam dunia medis itu hipoglikemia. Dan kalau hipoglikemia terjadi, itu bisa menjadi suatu kondisi yang emergensi atau kondisi yang berbahaya, karena dapat menurunkan kesadaran pasien, seperti itu mungkin singkatnya. Sehingga terkadang suplemen makanan ini harus dikonsultasikan juga dengan dokternya terhadap waktu atau timing dari konsumsi obatnya itu sendiri. Mungkin teman-teman lain ada mau nambahin, silahkan. Oke, terima kasih Wilson atas jawabannya. Sekiranya apakah bisa diterima, Bu, terkait pemaparan dari teman-teman kami? Cukup bisa diterima sih, cuma terkadang kan ada beberapa brand ya, mungkin saya nggak sebut brandnya, itu mereka itu mengklaim gitu kalau minuman mereka itu sudah mengandung mikronutrien yang cukup dibutuhkan untuk tubuh, sehingga itu diklaim bisa mengganti 1 kali porsi makan. Mungkin kalian tahu ya apa yang saya giniin. Seperti itu, soalnya kadang-kadang itu namanya orang tua ya, atau bilanglah orang awam seperti itu, mereka itu untuk mengejar mau nurunin gulanya itu, mereka tuh kadang bahkan tidak makan gitu. Mereka, pengengalan tuh biar lebih cepat turun gulanya, aku nggak makan aja deh, seperti itu. Atau mereka tuh lebih memilih mengganti dengan suplemen yang ditawarkan gitu, "Oh, ini suplemennya bagus, nggak usah makan, cepet gulanya turun," seperti itu. Bukan suplemen yang hanya mengandung, vitamin B kompleks, bukan yang itu yang saya sebutkan, tapi ada yang suplemen yang memang dia menggantinya. Itu sebenarnya gimana sih gitu, bisa nggak diklaim seperti itu? Oke. Kalau suplemen makanan tuh sebenarnya bisa, Bu, bisa banget kalau yang itu, karena dia kan memang sudah lengkap makronutrien dan mikronutriennya. Dan mungkin suplemen makanan ini bisa dikonsultasikan lagi sih, Bu, ujung-ujungnya ke dokternya gitu. Karena kalau misalkan ingin menurunkan gula, mungkin kalau suplemen makanan ini dia akan berfokus pada penurunan berat badan dulu,
di samping penurunan gula. Karena kalau kita ingin menurunkan gula itu sebenarnya cara paling efektifnya dan paling ampuhnya itu yaitu menurunkan makanan dengan indeks glikemik tinggi yang kita hindari. Mungkin sebagai contoh, saya dulu pernah punya pasien, dia waktu saya cek gula darahnya itu 500, Bu. Dan 7 hari dia itu tidak makan nasi dan dia itu ganti dengan kentang gitu. Dia ganti dengan kentang, dengan lauk yang seandainya dia makan seperti biasa. Dan dalam 7 hari itu gulanya langsung turun menjadi 79. Dan kalau 500 ke 79 itu bisa dikatakan itu sangat cepat dan ternyata itu sangat berpengaruh ketika dia menghindari makan makanan dengan indeks glycemic index yang tinggi gitu. Sehingga kalau untuk suplemen makanan apakah diperbolehkan atau tidak, kalau dari sudut saya sendiri sebenarnya boleh, Bu, dan itu tergantung lagi bisa dikonsultasikan dengan dokter. Karena obat-obatan diabetes itu dia ada yang sifatnya kuat dan ada yang sifatnya lemah. Kalau misalnya kita lihat metformin, dia bisa dikategorikan dengan sifatnya yang sedang, yaitu yang paling sering digunakan di pasien-pasien diabetes. Tapi biasanya kalau ada juga kasus-kasus diabetes kronis, itu dia tuh memiliki obatnya yang sangat kuat, yang memang tuh harus benar-benar setelah makan gitu, baru bisa diminum, karena habis makan gulanya akan naik gitu. Dan kalau suplemen makanan, biasanya kan dia tidak akan menaikkan gula, tapi dia memenuhi nutrisi-nutrisi yang ada dalam tubuh kita, dan itu harus dikonsultasikan apakah masih harus diminum obatnya pada saat setelah kita mengkonsumsi suplemen itu, ataukah tidak perlu diminum. Mungkin itu yang bisa saya tambahin. Oke, terima kasih. Udah cukup. Oh, baik, terima kasih Bu atas ketersediaannya untuk hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita dokumentasi dulu ya Bu. Untuk teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa dipersilahkan untuk on cam. Untuk yang memimpin dokumentasi pada hari ini bisa dibantu sama Wilson. Teman-teman yang bisa on cam boleh on cam, mungkin kalau ibunya tidak berhalangan untuk on cam boleh on cam juga, tapi kalau berhalangan juga tidak apa-apa. Ya maaf, saya agak sedikit berantakan saya. Nggak apa-apa. Kontennya. Oke, mungkin dokumentasinya langsung saya mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sudah dokumentasinya sudah, mungkin Dava bisa lanjutkan. Oke, terima kasih Wilson udah dibantu. Mungkin sejauh ini apakah masih ada pertanyaan yang mau disampaikan sebelum kami akhiri pertemuan pada hari ini, Bu? Nggak ada. Bisa diakhiri pertemuannya. Baik, terima kasih Bu, dan terima kasih juga teman-teman. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dapat diakhiri. Untuk Ibu atau teman-teman mungkin yang memiliki kegiatan lain dipersilakan, tanpa mengurangi rasa hormat, dipersilakan untuk meninggalkan room meeting pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Ya, izin untuk end meeting. Oke, sebelumnya mungkin izin lanjutkan, mohon maaf tadi Bu karena Zoom-nya memang belum unlimited, jadi ada keterbatasan waktu. Jadi mungkin kami izin melanjutkan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan tadi juga mungkin tidak dijawab Ibu. Jadi mengenai kadar gula darah nih, yang udah biasanya dikatakan udah kategori diabetes mellitus tipe 2 ini biasanya gula darah yang gimana sih Bu yang kadarnya? Mungkin tadi jawaban Ibu kalau boleh tahu apa nggak Ibu?
Saya jawab di atas 150. Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan Ibu terkait tes gula darah itu. Jadi mungkin jadi tes gula darah itu mungkin ada beberapa tipe. Yang mungkin untuk pertanyaan itu untuk tes gula darah yang ibaratnya sewaktu-waktu atau mungkin secara random gitu Ibu. Jadi mungkin sekadar informasi untuk tes gula darah terus waktu-waktu itu menunjukkan jika kadar gula darahnya 200 mg atau mungkin lebih, itu mungkin pasien didiagnosis menderita diabetes. Nah, tetapi ketika memang tes gula darah ketika puasa atau tes gula darah puasa itu sekitar 126 atau 120-an miligram per dl itu dia baru menunjukkan dikategorikan menderita diabetes. Jadi tes gula darah ini juga melihat waktu pengambilan darahnya. Jadi mungkin di sini untuk pertanyaan tadi ketika tes gula darah sewaktu-waktu yaitu di mana kadar gula darahnya berkisar 200 atau lebih begitu Ibu. Jadi mungkin ini untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin faktor risiko diabetes berikut yang mungkin dapat diubah Ibu. Yang nomor 3. Riwayat dislipidemia. Gimana Ibu itu terkait jawaban yang tadi yang mungkin bisa diubah gitu. Nah, untuk ini pertanyaan selanjutnya, beberapa hal yang merupakan faktor risiko diabetes tipe 2 mungkin kecuali Tetangga penderita diabetes. Jadi mungkin tetangga tidak ada sangkut pautnya gitu ya Bu. Mungkin kalau misalkan Tapi kalau tetangganya ternyata masih keluarga, gimana jadinya? Nah, kalau misalkan masih keluarga kan untuk keluarga ini memungkinkan punya riwayat mungkin tetangga jauh gitu yang mungkin tidak ada kaitannya dengan keluarga. Ya, okay. Nah, biasanya kok di Bali kan gitu, tetangga itu biasanya masih satu keluarga. Iya, Ibu, benar sih. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, jadi di sini mungkin ada beberapa pilar dalam pengelolaan diabetes mellitus. Nah, di sini tapi pertanyaannya kecuali. Dan mungkin ada beberapa pilar di sini yang betul di antara ketiganya tapi satu yang salah. Dari Ibu sendiri di mana gitu yang salahnya? Yang minum jamu. Cuma sebenarnya kalau di prakteknya minum jamu ini banyak loh dia dilakukan sama penderita diabetes. Ibu, jadi memang untuk minum jamu itu ya memang untuk beberapa mungkin jamu itu mungkin bisa membantu ya Bu, atau mungkin bisa membantu menurunkan gula darah. Tapi mungkin untuk pembuatan dari pilarnya mungkin minum jamu lebih masuk ke beberapa kategori yang lain, jadi bukan masuk ke kategori tersendiri begitu. Tapi mungkin itu bisa jadi salah satu pengendalian sebetulnya. Ya, mungkin ini Bu terkait. Menambahkan juga silakan Marcel. Ya mungkin izin juga Ibu tadi mungkin sekaligus sama yang tadi ya berkaitan sama pemeriksaan gula darahnya. Tadi sebenarnya ada juga yang terkait insulin ya Bu ya. Jadi karena kan kalau misalnya diabetes kita bilang diabetes itu ada yang memang karena insulinnya kurang, ada yang memang hal-hal lainnya. Nah, menyambung ke pertanyaan sebelumnya tadi terkait tetangga itu pun apabila memang keluarganya itu dalam artian keluarga dekat, yang saya maksud keluarga dekat di sini adalah misalnya dari orang tua atau kakek neneknya atau istilahnya keluarga yang blood related atau ada hubungan darahnya, itu mungkin bisa saja tadi masuk ya Bu ya. Jadi mungkin kalau misalnya tetangganya adalah keluarga jauh atau mungkin keluarga yang bisa dibilang mungkin sepupu dan hal lainnya, itu mungkin untuk faktor risikonya lebih kecil. Nah, terkait jamu ini sendiri, sebenarnya untuk jamu ini kan fungsinya sebagai obat herbal ya Bu ya. Jadi memang dalam prakteknya, dalam keseharian di lapangannya pun memang banyak penderita diabetes ini mengkonsumsi obat herbal gitu, karena memang secara
praktisnya adalah memang beberapa obat herbal ini seperti jamu itu bisa mengurangi kadar gula darah. Namun yang yang kita bicarakan di sini sebagai pilar utama ini adalah rekayasa-rekayasa apa saja yang mungkin secara klinis sudah terbukti, Bu. Karena kan untuk obat herbal ini sendiri kan prinsipnya berbeda-beda ya di setiap orang. Mungkin misalnya di saya mungkin tidak terlalu bermanfaat atau tidak terlalu manjur, atau mungkin di Aldo itu bisa untuk menghilangkan gejala-gejalanya. Jadi yang disebutkan di pertanyaan tadi terkait pilar utama itu yang memang benar-benar secara klinis bisa bermanfaat untuk mengurangi gejalanya, seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih Marcel mungkin untuk penjelasannya. Jadi mungkin kita setelah kuis ini juga bisa sharing sesi tanya jawab juga mungkin ya Ibu. Mungkin dari Ibu ada yang mau ditanyakan juga bisa banget. Ya mungkin di sini mungkin lanjutkan beberapa pertanyaannya, jadi kita bahas satu-satu. Untuk mungkin prinsip perencanaan makan diabetes nih Bu. Jadi mungkin dari Ibu tadi sempat menjawab apa nggih Bu? Kedengaran apa suara saya? Terdengar Ibu. Oh ya. Gimana saya jawab? Itu yang kedua nggak ada saya jawab ya? Oke, yang bisa dibantu Kevin. Tapi kayak bukan itu ya jawabannya. Oke Bu, jadi mungkin untuk jawabannya di sini terkait perencanaannya, mungkin bisa di sebelumnya Kevin bisa nggak ya? Sebentar. Ya mungkin untuk pertanyaan sebelumnya mungkin nanti kami bahas di belakang Ibu. Jadi mungkin kami lanjutkan lagi sebelumnya. Jadi di sini pernyataan berikut yang merupakan fakta nih Bu. Jadi fakta diabetes itu apa sih gitu? Menurut dari Ibu. Faktanya yang ketiga. Oke, benar Ibu untuk faktanya. Mungkin bisa dilanjut dulu. Mungkin kita habisin. Nah, jadi sebelumnya dari Kemenkes RI itu juga udah ada program Ibu, program terkait penanganan dari diabetes sendiri, itu namanya program Cerdik. Nah, di sini ada pertanyaan dari Cerdik itu bukan salah satu akronim Ibu. Nah, jadi mungkin dari Cerdik ini apa sih program yang bukan dari program Cerdik ini, gitu Ibu? Yang kurangi berat badan ya? Mungkin bisa dibantu Kevin. Ya benar Ibu. Jadi mungkin kurangi berat badan itu lebih bagaimana mengatur sih Bu, mengatur terkait pola makan sehingga berat badan juga bisa dinulis dengan normal gitu. Ya mungkin kita lanjut. Nah, berikut ini merupakan komplikasi kronis akibat dari diabetes kecuali. Jadi sini ada beberapa penyakit komplikasi Bu yang biasa diderita oleh penderita diabetes, tapi di sini kecuali. Nah, dari pandang Ibu sendiri, penyakit apa itu Ibu? TBC. Oke, next. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Jadi di sini pernyataan yang benar dari penyakit diabetes kecuali gitu. Penyakit yang bisa menular kecuali ya? Nggih Bu. Nah. Nggih.
Benar banget Ibu. Jadi mungkin segitu mungkin Ibu dari kuisnya. Mungkin dari teman-teman di sini juga bisa ngebantu ngejelasin juga kepada Ibu terkait seputar tentang diabetes. Mungkin itu Bu terkait kuisnya. Mungkin dari saya gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan ke Putri. Putri, itu silakan. Baik, terima kasih Pak Aldo dan juga Ibu Eni. Jadi mungkin singkat saja pertemuan kita malam hari ini, Ibu, Dokter, dan juga teman-teman semua. Dari pertemuan hari ini, puji Tuhan kita boleh dapat update kabar dari Ibu Eni bahwa tadi Ibu mertua Ibu Eni dalam kondisi baik, gula darahnya juga normal, dan dari kuis tadi kita juga bisa saling belajar dan lebih lagi menambah wawasan kita terkait penyakit diabetes mellitus. Mungkin sekian dari kami, dari Dr. Raftawan. Apakah ada masukan mungkin untuk keluarga binaan kami? Oke, baik. Terima kasih Putri atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sorry ini kayaknya kamera saya ada gangguan. Ya, Tiang singkat saja, Bu Wayan. Masih terdengar suara Tiang, Bu? Terdengar, Dok. Iya, Apa kabar, baik. Dok? Kabar baik. Ya, Ibu apa kabar? Baik, Saya juga ya. kabar baik, Dok. Ya. Niki Tiang selaku ya pendamping atau pembimbing adik-adik semua Niki mengucapkan terima kasih banyak Niki Ibu sudah meluangkan waktu bersabar ya. Juga adik-adik dalam tahap belajar, jadi niki bagian proses yang dilalui. Jadi sekali lagi kami sangat-sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan adik-adiknya belajar. Nah, tolong juga nanti bisa dimanfaatkan apapun informasi yang dibutuhkan, gitu, disampaikan ke adik-adik semua. Gitu, nanti kalaupun ada yang misalnya stuck, itu adik-adiknya bisa dikonsulkan ke Tiang nanti. Ya. Enggak, Dok. Dari Tiang nikah aja sih. Iya. Ya, dan mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata adik-adik di lapangan. Ya. Dok. Sama juga saya juga gini apa sih namanya baru belajar juga kan itu, Dok. Ya, saya kira cukup deh karena udah malam nih. Ya. Silakan, saya kembalikan. Terima kasih Dokter dan juga Ibu Eni. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita mau tutup di dalam doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, sekian dari kami, Ibu Eni dan Dokter. Sekali lagi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau ada hal yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya, Ibu, Dokter, dan teman-teman diperkenankan untuk live from ini. Terima kasih, selamat malam. Oke, yang live nih, selamat malam, semua Ibu sehat selalu, sekeluarga. Selamat liburan buat semua. Ya, selamat libur panjang, Mbak. Buat yang merayakan, ya. Perkenalkan, nama saya Kutuswandi Kedarmayanta dari program studi Sarjana Pendidikan Dokter Gigi dan Profesi Dokter Gigi. Jadi refleksi yang bisa saya sampaikan selama mengikuti IPE 4 adalah bahwa saya kurang maksimal dalam mengerjakan skenario SGD ataupun kurang maksimal juga dalam mengerjakan SP. Jadi saya juga kurang aktif dalam membantu teman-teman, terutama dalam pembuatan SP. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Nathaniel dari program studi PSS KPD. Di sini saya akan melaksanakan refleksi diri, di mana refleksi saya untuk sama kegiatan blok IPK ini adalah beberapa kali masih sering telat mengikuti kegiatan kuliahan, mengikuti lecture-nya karena ada terkendala, biasanya mungkin karena sebelumnya ada lecture dari prodi atau ada kegiatan sebelumnya. Dan juga sama SGD masih merasa kurang optimal dalam menjawab pertanyaan. Dan sama kegiatan field trip kemarin juga masih banyak hal-hal yang sekiranya masih dapat dioptimalkan
namun tidak dilaksanakan dengan baik sama konsultasi dengan keluarga binaan tersebut, sehingga harapannya ke depannya udah belajar dari kegiatan ini dan berkembang lebih baik lagi. Perkenalkan, saya Dava Satria Ananda, program studi PSSKPD, NIM 190251146. Jadi selama menjalankan IPE 4 ini, saya merasa sudah ada beberapa perkembangan dari saya pribadi, karena saya sudah lebih aktif mengambil peran moderator, baik dalam SP maupun dalam SGD-nya. Lalu saya juga aktif untuk membaca skenario serta menjawab skenario yang telah disediakan oleh IPE. Perkenalkan, nama saya Marcel Santoso dari program studi pendidikan dokter. Jadi refleksi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini adalah saya seringkali kurang optimal ketika membahas kasus saat melakukan SGD dengan kelompok saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Giovanna Kevensya Purnama dengan NIM 19025111148, berasal dari program studi Sarjana Pendidikan Dokter. Saya akan memberikan refleksi diri dari mengenai IPE dari semester 3 hingga semester 6. Jadi dari IPE ini saya belajar bagaimana cara bekerja sama dengan prodi lain, baik dari farmasi dan juga ke-6 prodi lainnya yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan saya juga belajar bagaimana cara membina keluarga binaan dengan baik dan cara memberikan edukasi kepada mereka sehingga mereka bisa mengerti dan mereka bisa lebih aware lagi mengenai penyakit yang ada dalam keluarga mereka. Perkenalkan, saya Dia Yunila dengan NIM 19025611044 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Refleksi dalam diri saya setelah mengikuti IPE semester ini yaitu lebih menempatkan waktu lagi untuk mengikuti lecture, tidak datang terlambat dalam mengikuti lecture, serta saat SGD sebelum berlangsung bisa dipersiapkan terlebih dahulu untuk menyusun laporan hasil SGD. Oke, sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ronaldo Damar Setiawan, mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi refleksi diri saya selama mengikuti kegiatan IPE yaitu saya perlu banyak belajar kembali karena mengingat mungkin sampai saat ini saya terlalu berfokus kepada latar belakang yang saya miliki yaitu kesehatan masyarakat tanpa melihat bagaimana cara berkoordinasi dengan baik dengan rekan-rekan yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda. Tentunya hal ini yang perlu saya perbaiki kembali mengingat saya sendiri akan berada di lingkup yang harus tetap bekerja sama dengan rekan-rekan yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda atau teman-teman dengan tenaga kesehatan lainnya tentunya. Perkenalkan, nama saya Nilugita Angelina dari program studi Sarjana Psikologi. Selama mengikuti perkuliahan IPE, saya menyadari pentingnya mengetahui bahwa di dalam dunia kerja, setiap profesi tidak dapat bekerja sendirian. Dan dari IPE inilah saya belajar tentang cara berkolaborasi dengan setiap profesi tenaga medis untuk mendapatkan solusi terkait masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Selain itu, saya juga banyak belajar ketika berinteraksi langsung dengan keluarga binaan dan memberikan intervensi dengan kolaborasi antar profesi. Perkenalkan, saya Shantenggita Putri dari program studi psikologi. Selama saya mengikuti dan berproses di kegiatan IPS semester ini, saya banyak belajar tentang bagaimana membuat intervensi, bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar dengan keluarga binaan, dan lain sebagainya. Saya juga mendapat banyak pengalaman dari kegiatan IPE ini, khususnya ketika berhubungan langsung dengan keluarga binaan walaupun masih berjalan secara online. Dan saya menyadari betapa pentingnya peran tenaga kesehatan dari berbagai macam profesi untuk terus melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sasha Talia Kayupan dari program studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Nars dengan NIM 190252103. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan refleksi diri terkait pembelajaran IPE yang keempat. Di pembelajaran ini, saya sangat senang dalam bekerja sama dengan teman-teman untuk memberikan edukasi untuk masyarakat, yaitu keluarga binaan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa penting sekali untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Adapun kendala dalam pembelajaran IPE ini yaitu saya sering menunda-nunda tugas. Oleh karena itu, saya mau belajar untuk memprioritaskan tugas terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Benisa Rastalita Nandas dari program studi keperawatan. Untuk refleksi diri saya selama mengikuti blok IPE ini, saya merasa di semester ini saya lebih mampu untuk
mengikuti pembelajaran IPA dengan baik, kemudian juga saya lebih mampu untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman di program studi yang lain. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Kade Diva Dwi Fayana dengan NIM 19085510063 dari program studi farmasi. Jadi selama mengikuti IPE 3 ini, saya merasa diri saya kesulitan untuk menentukan skala prioritas. Misalnya pada penugasan mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Seringkali saya melewatkan batas waktu yang diberikan oleh teman saya untuk menggabungkan tugas sebelum dikumpulkan. Halo semua, perkenalkan saya Ari Kristiani dari program studi farmasi. Jadi kali ini saya akan menceritakan sedikit refleksi diri saya terkait dengan perkuliahan IP ini. Jadi selama saya mengikuti perkuliahan IP ini, saya cenderung terkendala dalam deadline pengumpulan penugasan. Namun hal tersebut dikarenakan oleh diri saya sendiri yang cenderung suka dalam menunda pekerjaan. Maka dari itu saya mengambil sikap introspeksi diri, yaitu dengan cara memahami pentingnya IP bagi diri saya sendiri. Sehingga nantinya saya dapat memasukkan IP ini ke dalam list prioritas saya, dan sehingga saya tidak perlu lagi menunda-nunda segala macam penugasan dalam IP ini. Adapun pentingnya IP bagi diri saya sendiri, yaitu dengan adanya IP ini, saya dapat belajar untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapat kepada pasien dalam praktik di lapangan. Perkenalkan, saya Nugi Nugrah dari program studi fisioterapi. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari P3 maupun 4 ini. Sebelumnya kita diberikan wawasan terkait kerjasama serta komunikasi efektif antar tenaga kesehatan dan bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik kepada pasien dan masyarakat. Pada IP4 ini, kita juga mendapatkan pengalaman dalam menerapkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan di IP sebelumnya untuk mengabdi di masyarakat serta keluarga binaan. Sekian dan terima kasih. Hai semuanya, saya Wilson Halim dari program studi kedokteran pendidikan dokter umum, dan di sini saya akan menceritakan refleksi saya mengenai pembelajaran IPE. Jadi selama ini kendala saya dalam pembelajaran IPE adalah cenderung pasif dalam melakukan aktivitas kelompok, dan itu dapat menghambat jalannya IPE bagi saya dan juga teman-teman saya. Selain itu saya juga masih terkadang menunda pekerjaan sehingga laporan-laporan yang harus dikumpulkan juga terkendala dan mepet dengan waktu pengumpulan. Kedepannya, saya akan merefleksikan diri saya sendiri untuk lebih aktif lagi dalam berdiskusi kelompok serta mengerjakan tugas tepat waktu tanpa harus menunda-nunda. Terima kasih.